Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sani Almatin, NIM saya adalah 22 12 26 04 dari kelas SI 05. Saat ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah digital bisnis untuk membuat website, tampilan website member begitu. Nah, pertama-tama di sini eh, folder untuk penyimpanan dari SAM-nya itu sendiri. Nah, bisa ditemukan di Drive C di komputer milik saya. Kemudian di sini ada folder SAM, kita buka folder SAM. Kemudian untuk menyimpan projectnya kita akan membuat project baru ini di HTDocs. Di HTDocs, nah di sini di Marketplace 2604 karena di sini saya memanfaatkan eh, project yang telah dibuat pada praktikum mata kuliah ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, maka saya melakukan copy dan paste dari folder admin ini sendiri. Pertama, Ctrl C dan Ctrl V. Setelah proses selesai, kita ganti nama menjadi member. Nah, setelah itu buka Visual Studio Code. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Lalu Ctrl Shift N untuk membuka jendela baru. Folder yang tadi telah dibuat yaitu folder member, kita buka di Visual Studio Code. Nah, di sini telah tertera nama folder ini adalah member. Apa yang pertama harus kita lakukan pada sebuah halaman website? Tentunya yang paling pertama adalah login dahulu. Misal saya contohkan seperti ini. Localhost. Hmm. Nah, tentunya kan yang pertama halaman yang akan diakses adalah halaman login. Kita coba login ya. Admin, admin. Nah, setelah login berhasil, maka di sini halamannya atau usernya akan diarahkan ke halaman home, ke halaman utama dari dashboard admin. Nah, sama halnya dengan member itu sendiri, kurang lebih langkahnya seperti itu. Nah, pertama-tama kita buka di sini ada folder application, kemudian config. Nah, di config ini ada beberapa yang harus dirubah. Kita cek yang auto load tidak ada yang perlu dirubah. Nah, di config ini kita bakal merubah URL-nya sebentar. Nah, ini yang semula URL-nya adalah /admin, kita akan ubah menjadi /member. Nah, database database tidak perlu, oke. Lalu kita menangani file untuk login yang ada di controller. Nah, controller yang menangani proses login sendiri yang telah dibuat sebelumnya yaitu di bagian welcome sini. Nah, ini ada beberapa yang harus dirubah seperti contohnya username, password, kemudian admin menjadi member dan sebagainya. Oke, pertama-tama kita akan merubah bagian username terlebih dahulu. Username jadi member. Email member. Oke, di sini cukup email saja. Email. Dan di sini password member. Nah, email member dan password member ini harus sesuai dengan database yang ada di phpMyAdmin. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini ada email member dan password member. Sudah sesuai ya. Kemudian di sini kita akan merubah model yang digunakan itu harusnya model dengan nama member. Nah, di sini kita membuat website untuk member itu sendiri. Nah, member. Oke, kita cek admin.
Sudah tidak ada ya. Nah, maka setelah itu di sini kan kita akan meload tampilan halamannya, di mana tampilan ini ada di folder view dengan nama file login. Kita lihat folder view, kemudian login. Nah, di sini ada beberapa yang harus diganti. Yang pertama username, kedua password. Oke, kita akan mulai menggantinya. Untuk lebih efektif bisa diganti secara bersama-sama dengan memblok kata yang akan diganti, kemudian Ctrl D jika menggunakan Visual Studio Code. Oke, di sini kita ganti menjadi email member, email member. Kemudian passwordnya juga di sini kita ganti dengan password. Oke, sini sudah password member. Ini oke, udah nggak ada yang perlu diubah. Karena ini menggunakan CI, maka jangan lupa setelah merubah di controller views, kemudian maka di models juga harus ada beberapa yang dirubah. Pada controller welcome sendiri, kita menggunakan model yang dipanggil yaitu kan mmember, maka di sini ada yang harus diperbaiki. Di mmember ini belum ada function untuk menangani proses login. Nah, function tersebut sebelumnya telah dibuat pada model admin itu sendiri. Untuk mempersingkat waktu, maka saya akan melakukan copy dan paste function ini ke dalam file mmember. Boleh diletakkan di bawah ataupun di atas. Di sini saya akan meletakkannya di atas. Nah, karena di sini kita akan membuat website untuk member, maka yang digunakan itu bukan username dan password, melainkan email member dan juga password member. Oke, pertama kita ganti username-nya, semua kita ganti. Oke, sudah email member. Kemudian password. Password semua kita ganti menjadi password member. Oke, email sudah, password sudah. Kemudian di sini. Nah, kita tidak akan menggunakan tabel admin, melainkan tabel member, maka di sini harus diganti. Semua yang berkenaan dengan admin, 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 ganti dengan member. Oke, sudah kita ganti dengan member. Oke, di sini sudah member, 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 nama member, password member. Ini member, cek member, ID member, email member, nama. Oke, nama di sini kita gunakan nama member. Ini sudah, ID-nya ID member sudah. Oke, kita coba lakukan login. Sebentar. Nah, sini. Localhost marketplace 2604 member. Oke, untuk email membernya sendiri yaitu member@gmail.com dan passwordnya adalah member. Ini member. Oke, login apakah bisa? Oke, bisa. Nah, di sini kita telah masuk ke halaman home. Di halaman home ini sendiri ada beberapa yang harus dirubah. Kita kembali ke Visual Studio Code terlebih dahulu. Pertama-tama kita cek controllernya. Controller semua yang berkenaan di controller ini ada beberapa file. Nah, ini kan masih menggunakan admin yang milik admin, maka kita ganti semua yang berkenaan dengan admin dengan eh, dan menggantinya dengan member gitu. Admin kita cek ada berapa? Ada 6 untuk di akun admin, 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 dan admin. Oke, kita ganti semuanya menggunakan member.
Oke, di akun sudah, ini member, kategori, ID-nya member, logout, ID-nya member. Sebentar, akun admin, sering, username member, username. Tes load modelnya sudah betul, member, ID member. Ini username nggak ada, kemudian ini username, ini udah nggak ada juga. Hmm, ganti web ini sudah harus tidak untuk saksinya ID member, controller, ini sudah betul di bagian controller. Nah, di sini ada yang perlu dirubah. Pertama di bagian header. Ini seharusnya tulisannya menjadi member dan di sini bukan nama user, maaf, nama admin. Ini masih nama admin. Nah, maka ada beberapa hal yang harus dirubah. Pertama kita buka views bagian header. Nah, di header ini ada yang perlu diubah. Yang pertama di sini nama member. Kemudian admin. Admin di member. Satu lagi admin jadi oke, sudah. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah terganti menjadi member. Di sini sudah menjadi nama membernya sesuai yang ada di database. Mana? Oh, ini sudah sesuai Muhammad Sani Almatin. Dan ada beberapa hal yang kita tidak perlukan di sini. Pertama, diagram pie ini sendiri, ini sudah tidak perlu. Dan di sini kita akan mengganti kata-kata yang ada di sini. Oke, kita balik ke Visual Studio Code bagian home. Bagian home, selamat datang admin marketplace. Kita ganti selamat datang member marketplace. Selamat datang admin. Selamat datang member. Ini merupakan panel untuk member. Ini udah nggak perlu. Ini
tidak perlu hapus. Ini sudah dihapus. Lalu di controller home ini udah nggak kepake, sudah tidak terpakai, sudah. Oke, kita cek. Nah, perubahan. Oh, sebentar, satu lagi belum dirubah. Saya ingin merubah warnanya dari background primary jadi warna jelek. Kita cek bootstrap dulu. Bootstrap 5. Warna yang mau saya gunakan untuk member. Saya ingin background sukses. Oke, kita lihat perubahannya. Ini sudah lebih baik karena ada perubahan, ada warna yang berubah. Baik, tadi ada beberapa yang masih perlu diubah. Salah satunya yang ada di halaman atau di file home ini sendiri. Saya tadinya kepikiran bahwa di sini jangan cuma selamat datang member marketplace, ini cukup statis. Saya ingin merubahnya menjadi nama dari member itu sendiri. Maka dari itu di sini saya ingin merubahnya menjadi seperti ini. PHP, kemudian PHP, kemudian echo base URL, nama member, kata-kata marketplace-nya tidak perlu, place dihapus, kemudian kata-kata selamat datang ini dihapus. Langsung ke sini, ini merupakan panel untuk member mengelola yang dijual. Oke, sudah. Terus kita ke controllernya. Di controller home ini karena sudah tidak menggunakan pie chart lagi, maka modelnya, pemanggilan modelnya dihapus. Kita akan lihat hasilnya berikut. Localhost member. Kita login lagi. Member. Kemudian ada beberapa hal yang harus ditambahkan. Nah, di sini saya ingin menambahkan salah satunya di file home ini, agar nantinya selamat datang, kemudian diikuti dengan nama membernya. Oke, saya akan menggantinya dengan cara seperti ini. PHP, echo, kemudian this session
user data, di session user data, nama oke. Oke, kemudian di bagian home, di sini controller home, pemanggilan model sudah tidak perlu. Kita lihat hasil. Oke, ini sudah ada nama saya sebagai member dan kata-katanya ingin saya ganti. Selamat datang member, ini tidak perlu langsung ke sini. Oke, ini merupakan panel untuk member mengelola barang yang dijual dan dibeli. Oke, ini sudah sesuai, semua sudah sesuai. Kemudian kita ke bagian menu kategori. Nah, untuk di menu kategori ini tampilannya akan dirubah. Tidak menggunakan tabel, melainkan menggunakan card. Ini kan sebelumnya merupakan tampilan halaman dashboard admin. Nah, untuk membedakannya, ini perlu diganti menjadi tampilan dalam bentuk card-card saja. Berarti itu ada di dalam file kategori tampil. Oke, sebelumnya saya ingin tahu dulu data yang dibawa apa saja. Maka di sini saya menggunakan php echo php echo kemudian eh, php echo print r dan apa yang ingin saya ketahui di sini berarti dolar kategori. Kita lihat datanya sudah tampil dari database, tampil di sini, kemudian hapus tabelnya, tabel hapus, kemudian tombol tanda tambah data juga tidak perlu, maka hapus. Nah, selanjutnya kita akan membuat card untuk menampilkan nama produk dan juga gambar produk. Baik, kita mulai. Ini kemudian kita fix for each dolar kategori as dollar key, kemudian dolar eh, sudah. Selanjutnya kita akan membuat cardnya di sini. Nah, di sini call call md3 call md3 lalu setelah itu kita buat cardnya itu card body oh, card border border 0 shadow small. Oke, sudah. Kemudian ada image search, kita ambil dari aset php echo base echo base url
tulis URL-nya assets slash kategori slash dollar value nama kategori. Oke, sudah. Ini sudah. Kemudian div class card body card body text. Di itu tanam echo value sudah. Oke, untuk tampilan cardnya sudah selesai dibuat. Kita lihat bagaimana hasilnya. Kena sholat, tinggal menampilkan gambar. Cara menampilkan gambarnya sudah betul. Echo base URL assets kategori foto. Salah, ini seharusnya foto kategori. Oke, sudah tampil. Untuk yang pre-nya sudah tidak kita perlukan. Kita hapus di sini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Data kategori. Setelah itu, apa yang akan saya lakukan yaitu memperbaiki beberapa hal yang ada di controller kategori. Di sini ada beberapa function yang akan saya hapus, yaitu function tambah, hapus, dan juga edit. Function tambah, kemudian function hapus, dan juga function edit. Ini sudah. Kemudian di model M kategori, models M kategori. Nah, di model M kategori ini ada beberapa function yang dihapus juga, yaitu fungsi simpan, hapus, dan edit. Pertama ini fungsi simpan, hapus, dan kemudian edit. Kita hapus. Oke, kita lihat tidak terjadi perubahan apapun, cuman merubah controller dan juga model yang tujuannya untuk menghapus fitur seperti tambah data, edit data, kategori, dan lain sebagainya. Nah, tadi kita sudah menyelesaikan tampilan halaman kategori, maka selanjutnya kita akan menyelesaikan tampilan halaman produk. Nah, di sini nanti kita akan merubah tampilannya menjadi tidak menggunakan tabel, melainkan menggunakan seperti halnya dengan halaman kategori, yaitu menggunakan card. Baik, selanjutnya kita akan membuka Visual Studio Code kembali, lalu membuka folder views, kemudian ke file produk tampil. Nah, ini. Di file produk tampil ini banyak yang akan kita ubah. Nah, di sini pertama-tama kita akan menghapus tabelnya terlebih dahulu. Tabel dihapus. Oke, tabel dihapus. Kemudian kita
ingin melihat dulu datanya apa yang ada di database itu. Ganti dulu ininya, produk baru. Nah, print here, PHP, echo, print here, dollar, produk, produk. Oke, sudah tampil. Ini adalah data yang diambil dari database. Kemudian kita akan memperbaiki atau mengubah tampilan. Kita di sini buat div untuk row, kemudian PHP for each, PHP for each, PHP for each, kemudian dollar produk asli, yang dollar value, dollar value, jangan lupa titik dua, dan jangan lupa perulangannya beri batas agar dapat berhenti. And for each, sini div plus call md4, kemudian div kelas card bordernya 0, card border 0, shadownya small, habis itu img search, kemudian kita tambahkan tag image dan juga sumbernya dari mana gambar tersebut akan diambil. Pertama di sini kita akan buat tag PHP, kemudian anggaplah echo base URL seperti sebelumnya, assets produk value ini foto produk, kemudian setelah itu div class card body text center, card body text center. Oke, kita buat tag H5, isinya tag PHP, lalu echo dollar value isinya nama produk, oh, maaf bukan H5 terlalu masih cukup besar, dikecilkan kembali menjadi H6. Oke. Ini kelas lead untuk mengetahui atau menuliskan harganya berapa. PHP echo. Nah, ini kan karena uang, makanya kita menggunakan fungsi number format supaya nanti
angkanya bisa dipisahkan oleh titik atau koma sesuai. Misal uang 20.000, maka setelah angka 20 tersebut ada titik untuk memudahkan member membaca berapa harga barang tersebut begitu. Value, terus kemudian harga produk. Nah, ini sudah, kurang lebih sudah. Kita lihat bagaimana hasilnya. Ctrl R, reload. Oke, di sini sudah tampil ya. Walaupun untuk foto produknya belum tampil, sini udah ada nama, kemudian harga, dan ya itu kurang lebih itu yang sudah tampil. Selanjutnya kita perlu menghapus data yang di pre sebelumnya ini, karena sudah tidak perlu lagi. Kita tinggal hapus di sini. Oke, oke, sudah. Dari reload. Nah, sudah ada foto produk dan harganya, serta ada keterangan namanya juga di sini. Tadi kan kita sudah menyelesaikan untuk tampilan di menu kategori. Nah, di sini sudah. Kemudian di menu produk juga sudah. Nah, di sini saya akan menghapus beberapa file yang dirasa tidak berguna begitu. Nah, beberapa file tersebut antara lain yang pertama di sini ada kategori edit dan juga kategori tambah, karena keduanya ini sudah tidak berguna. Fungsi untuk menambah sama mengedit kategori itu kan sudah dihapus, maka dari itu ini lebih baik dihapus saja dua file ini. Kemudian kita lihat tampilannya di sini ada beberapa menu yang terdiri dari home, kategori, produk, member, dan juga transaksi. Nah, sebetulnya untuk member ini sendiri tidak perlu ditampilkan di navbar begitu. Maka dari itu kita akan menghapus di bagian file header ini untuk menu member karena dirasa tidak berguna. Oke, dihapus. Kemudian kita akan menghapus controller dari member juga. Nah, kemudian controller untuk member sendiri juga dihapus dan view untuk member tampilnya juga dihapus gitu. Oke, itu beberapa file yang perlu dihapus karena tidak berguna. Nah, setelah dihapus, maka tampilan pada menu navbar itu sudah tidak ada lagi untuk menu member begitu. Yang tersedia hanya home, kategori, produk, dan juga transaksi. Nah, kemudian kita akan melihat menu transaksi di sini. Ada beberapa keterangan, pertama tanggal, total, status, dan juga opsi. Begitu. Untuk di halaman transaksi sendiri, terdapat beberapa modifikasi yang akan dibuat. Nah, sebelumnya untuk memodifikasi halaman ini, perlu diketahui dulu data apa saja yang akan diambil dari database untuk ditampilkan di halaman transaksi ini. Nah, kita eh, bisa menggunakan seperti biasa, yaitu menggunakan pre. Seperti ini. Print R, dollar, session. Kemudian jangan lupa ditutup. Banyak peroleh. Nah,
Di sini ada tampilan data-data yang diambil dari database, begitu. Kemudian setelah itu eh, data-data ini kita akan tampilkan sesuai dengan pada tabelnya atau pada tempatnya dengan cara seperti berikut ini. Kita buat satu variabel baru yaitu ID member. ID member. ID member itu sama dengan this session user data ID member, koma. Kemudian setelah kita melihat data apa saja yang dapat ditampilkan pada halaman website yang diambil dari database itu sendiri. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan data tersebut. Pertama-tama kita di sini sudah membuat sebelumnya sebuah variabel data yang parameternya adalah data transaksi, kemudian sama dengan this m transaksi. Data m transaksi adalah model yang dipanggil. Nah, setelah model dipanggil, maka kita akan memanggil transaksi member member beli dengan memanggil variabel ID member. Hmm, seperti ini. Jadi kita akan lihat bagaimana hasil. Tunggu sebentar sedang loading. Nah, ini semua data-data yang diambil dari database. Jika dilihat, maka data ini tentunya akan sesuai pada database. Nah, cuman ada satu transaksi saja. Maka dari itu, di sini juga ditampilkan hanya satu. Nah, setelah data diperoleh, kita akan membuat atau mencetak data tersebut pada file yang dinamakan dengan transaksi tampil yang berada di folder views. Nah, berikut ini cara yang akan saya gunakan untuk mencetak data-data yang sebelumnya telah ditaruh di database. Khususnya di sini saya akan memanggil eh, data dari usernya sendiri atau dari membernya itu. Saksi, kemudian, oke, echo PHP echo, kemudian this session, kemudian user data panggil nama. Mem. Oke, kita akan lihat hasilnya. Selanjutnya kita akan menampilkan nama member pada halaman transaksi ini, transaksi tampil. Bagaimana caranya? Berikut ini caranya. Pertama, saya ingin mengubah data, judulnya adalah data transaksi beli. Kemudian saya panggil PHP echo this session, kemudian user data, kemudian nama member.
Kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah tampil data nama member yang melakukan transaksi beli. Di sini bisa dilihat untuk total harga total belanja atau transaksi sendiri berupa angka. Nah, untuk memudahkan member itu membaca ini angka berapa atau harganya sebanyak berapa, maka dari itu di sini akan digunakan number format. Number format merupakan fungsi bawaan dari PHP itu sendiri. Number format. Kita pasti di sini. Oke, kita lihat. Nah, di sini sudah terlihat ada koma yang memisahkan antara angka 120 dengan 30 di belakangnya. Pada tampilan halaman transaksi sendiri di sini ada yang namanya status. Nah, status di sini akan dirubah tampilannya. Jadi seolah-olah seperti tampilannya akan seperti button, cuman dia tidak berfungsi sebagai button. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita akan hapus ini dulu. Kita bukan hapus, kita buat, terus kita buat text span kelas width, kemudian backgroundnya saya mau warna hijau, berarti sukses. Ini tadi pas sini. Nah, di sini sudah tampil statusnya itu tulisannya tetap pesan, namun berada di dalam semacam seperti button berwarna hijau. Tapi ini fungsinya bukan button, hanya background saja, warna background saja. Nah, kemudian di sini juga ada keterangan keterangan tanggal transaksi. Nah, keterangan tanggal transaksi itu tampilan pada halaman websitenya seperti ini. Dimulai dari tahun, bulan, dan juga hari. Kemudian disertai dengan jam. Nah, supaya tampilannya lebih menarik dan lebih rapi, terkesan lebih rapi, maka di sini aku pertama-tama di-cut dulu. Ya, di-cut dulu. Ini, cut. Kemudian sini, kemudian di sini eh, itu B. Nah, formatnya pertama dimulai dari B. D itu menentukan hari, bulan, tahun, kemudian K itu hours atau jam. Dari itu, kemudian STR, STR itu time. Nah, STR itu time, kita paste, kita minta select. Nah, jadi 17 Maret 2020 pukul 12.08 transaksi yang terjadi. Nah, setelah kita menyelesaikan tampilan di halaman transaksi ini, kan sudah selesai. Maka yang data ini sudah tidak kita perlukan lagi. Oleh karenanya ini sebaiknya dihapus saja. Pertama kita balik ke Visual Studio Code dan kita lihat bagian transaksi tampil. Transaksi tampil di sini
sudah betul. Kemudian di bagian transaksi, transaksi juga sudah tidak ada yang salah. Nah, ini langsung dihapus saja. Kita lihat apakah ini terhapus, dan yang tentunya terhapus. Nah, selanjutnya kita akan mengurusi bagian halaman awal akun untuk member. Yang pertama di sini yang harus diubah pertama username, karena untuk member sendiri menggunakan email, dan password juga password member. Nama lengkap harusnya nama member, dan di sini saya akan merubah warna buttonnya dari jauh seperti warna pada navbar ya, gitu. Sama-sama karena kita akan merubah tampilannya, maka kita harus masuk ke folder views terlebih dahulu. Kemudian kita akan memperbaiki tampilannya di sini, mulai dari button. Misalnya kita ubah menjadi sukses. Kemudian kita ubah menjadi sukses. Kemudian kita lihat hasil. Nah, sudah terjadi. Oh ya, sebelumnya seperti biasa dari konsep CI sendiri, kita harus menerapkan MVC. Mulai dari controller, kemudian kita akan mengganti models dan views-nya. Kita akan mulai di controls itu. Terlebih dahulu kita cek apakah masih ada data yang menggunakan username bukan email, dan juga passwordnya bukan password member. Sini sudah semua. Ini sudah semua. Oke. Kemudian kita coba cek di bagian modelsnya. Modelsnya berarti member ini sudah muncul. Dan kita balik ke viewsnya tadi, akun. Nah, ini masih ada beberapa yang harus diubah. Ini masih menggunakan username bukan email. Dan di sini passwordnya seharusnya password member. Ya, pertama-tama kita ubah dulu. Semua ubah menjadi email. Oke, sudah. Jadi jadi sudah. Nah, ini sudah tampil. Email yang digunakannya adalah member@gmail.com. Nah, untuk password sendiri, passwordnya kita ubah menjadi password yang sudah tidak mungkin X support TKP sesuai dengan yang ada di sini, nama membernya adalah Bang Sani Almatin. Oke, jadi untuk di controller akun sendiri ada beberapa yang perlu ditambahkan. Ini kan sudah ada data email member, nama member. Ini yang kita tambahkan sesuai yang ada di database. Selanjutnya kita waktu dulu. Kita cek di database untuk member sendiri ada apa aja. Email, password, nama, alamat, bagaimana. Ini
WA. Ya, kode distrik member. Dan terakhir yang perlu kita ya, sesuai dengan yang ada di database. Jadi tidak mengubah apapun, tidak mengubah apapun. Kemudian setelah kita selesai di bagian controller, kita akan mengurusi di bagian models. Nah, di sini kan kita tujuan pada halaman ubah akun ini adalah untuk merubah akun dari yang sebelumnya. Akun member atas nama Muhammad Zainal Almatin dirubah menjadi akun member yang lain begitu. Nah, fungsi dari fungsi untuk merubah hal tersebut ada di bagian models dari madmin. Nah, di sini ini ada fungsi ubah namanya. Nah, untuk mempermudah kita langsung copy saja. Copy, copy lalu paste di member. Sini. Ada beberapa yang harus diganti. Nah, di sini password menjadi di admin menyebutkan password, mulai ubah dari sini. Jadi password member mungkin yang perlu diubah adalah ID admin di member. Jadi di di sini di admin di jadi ini member sudah, password member sudah, ubah. Oke, sudah diubah semua. Dan di sini seharusnya yang digunakan bukan username, yang digunakan segala. Kemudian untuk nama bersama di sini digunakan nama datang beberapa data sesuai dari database.
Nah, langsung WA info, WA, setelah WA, kode listrik member, kode member, dan adalah sudah. Nah, selanjutnya setelah selesai mengurusi di bagian models, kita akan mengurusi bagian views ini sendiri. Di sini kita cek sama-sama bahwa sudah betul untuk eh, email member, memang yang digunakan email member sesuai database, bukan lagi username. Dan password juga password member, nama lengkap adalah nama member, dan kita akan menambahkan beberapa data yang diperlukan. Sini kita copy, paste, lalu kita akan menambahkan alamat. Ini semua jadi kemudian dia setelah alamat ternyata di database nggak pas, setelah alamat nomor WA. No, no, baik. Ya, setelah itu tambahkan nah, Recording in progress. dan button atau nah, yang membentuk distrik ini. Dan yang terakhir itu kita temukan kode seperti dapat seluruh. Jadi kode distrik yang sudah terlihat tampilannya seperti itu. Nah, maka secara otomatis formnya akan ditambah tambahannya mulai dari alamat, nomor WA, nama kabupaten kota, dan kode kabupaten kota gitu. Nah, setelah kita selesai menambahkan beberapa data di halaman akun member ini sendiri, kan kita sudah menambahkan alamat member, nomor WA, nama kabupaten kota, dan kode kabupaten kota. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk merubah salah satu data yang ada di sini. Ini kan sudah tampil semua.
Mulai dari email member sudah betul, kemudian nama betul, alamat, nomor WA, nama kabupaten kota, dan kode kabupaten sudah betul semua. Nah, mungkin kita akan coba untuk mengubah password ya. Untuk mengubah password kita coba ubah menjadi email. Dulu, buat ya, coba kita akses localhost member, kemudian kedua login. Nah, itu sudah berhasil. Jadi kita sudah dari membuat atau memperbaharui halaman home, kemudian kategori, kemudian produk di sini, dan terakhir yaitu halaman transaksi yang kita perbaharui, serta satu lagi yaitu halaman untuk ubah akun gitu. Jadi di sini hampir semua fiturnya sudah dapat berjalan dengan baik. Karena tadi fitur-fitur pada halaman website untuk member sudah berjalan dengan cukup baik, selanjutnya saya akan menambahkan satu menu baru yaitu drop down. Sini kita bisa cari di bagian dokumentasinya Bootstrap mengenai navbar. Drop down. Nah, ini kita akan mengcopy yang bagian drop down ini. Item sampai mulai dari LI sampai sini. Oke. Kemudian letakkan di bagian header setelahnya. Oke, sini baru menjadi seller. Kemudian sini eh, tambahkan produk saya. Nggak perlu. Ini sudah tambahkan dua submenu ini di bagian dropdown. Kita lihat hasilnya bagaimana. Tunggu sejenak, sudah refresh halaman. Nah, di sini sudah terlihat ada produk saya, ada penjualan saya. Ini sudah berhasil untuk ditambahkan. Nah, drop-down ini kan jika diklik, dia tidak akan mengarah kemana-mana. Untuk mengarahkannya, kita tinggal ubah pada bagian tag A. Di sini kan ada ref. Kita ubah dengan menambahkan php echo URL URL seller, kemudian produk, dan di sini juga
PHP equals ya. Nah, untuk drop-down sendiri kan sudah ada dua submenu nih, ada produk saya dan juga ada penjualan saya. Cuman keduanya belum mengarah ke manapun. Untuk mengarahkannya di sini kita tinggal tambah di bagian ref PHP echo base URL base URL slash produk. Kemudian di sini juga sama PHP base URL slash. Nah, tentunya setelah function ini selesai dituliskan, pasti kan membutuhkan tampilan antarmuka. Maka di sini saya akan menambahkan tampilan antarmukanya. Nah, untuk brinkernya dihapus dulu, dan load view view terus header is load view is load view server slash saksi tampil. Oke, kita lihat di sini penjualan. Nah, di sini kan dikatakan bahwa error ditemukan karena tidak bisa menload yang namanya file di dalam folder transaksi. Maaf, meload file transaksi tampil di dalam folder seller. Nah, setelah ini maka akan dibuat tampilan untuk file transaksi tampil ini di dalam folder seller. Nah, pertama-tama sebelum itu dituliskan, buat dulu di dalam views ini folder baru namanya seller. Kemudian di dalam seller ini buat file baru namanya transaksi tampil dot php. Sudah. Nah, di sini kita akan membuat tampilan dari halaman transaksi ini, transaksi tampil ini. Nah, kemudian untuk isi dari file transaksi tampil dalam folder seller ini, kopas dari sini saja, master, kemudian sini label dua, dari hasil seperti itu.
Nah, selanjutnya kita akan mengurusi mengenai transaksi detail. Sebelumnya kan sudah membuat pada tampilan dashboard admin itu sudah membuat transaksi detail. Maka dari itu kita akan lakukan copy paste juga di sini. Eh, Kemudian di folder seller ini kita buat file baru namanya transaksi data PHP. Copy lalu paste dan kita buat di luar ini juga, di luar folder seller. Oke, nah ini sudah dibuat kurang lebih seperti ini untuk isi dari transaksi detail. Setelah selesai membuat file transaksi detail di views, jangan lupa di bagian controller kita buat file baru namanya adalah controller product.php. Controller produk sendiri isinya kurang lebih sama dengan yang sini. Kita copy lalu kita paste sebagai sekian. Kemudian buat function baru sebentar membuat di sini dan ini baru buat function baru function index isinya adalah this view, slot view, kemudian sum dan header. Header, this slot view, header, this slot view, header, this slot view, header. Sudah kenapa ini salah? Index, this slot view. View, view, header. Slot view, header. Sudah itu sebaik itu. Oh, so, section di sini. Lalu yes, view header. Oke, sebenarnya slash product produk tampil lalu di sini order. Coba kita lihat kembali R untuk refresh produknya, tinggal buat
file baru device, namanya adalah produk tampil. Kemudian kita akan membuat isi dari file produk tampil ini, kelas, kemudian di sini produk jual, oke, produk jual, ya, kemudian this section start, kemudian ya yang dipanggil adalah nama member. Oke, setelah itu kita buat tabel dan box. Oke, kemudian sini sebentar, tr setelah tabel, oh ya, bikin tv, lihat ini di dalam tr ada tr, dalam tr ada th, th yang dari nol, produk harga untuk harga produksi, produk dan harga, lalu foto, yang terakhir opsi. Nah, selanjutnya itu setelah dibuat, maka T-body ini TR, dalamnya TD, misalnya seperti biasa, ya, ini, ops, sini, terus it, hapus, dia di paling bawah itu kalau oke, sudah kita pasang. Ini sudah tampil, ada button edit, hapus dan juga tambah. Dan setelah membuat tampilannya, kita buat controllernya juga. Controllernya mengenai produk yang tadi sudah dibuat. Nah, ini untuk produk sendiri beberapa hal yang harus dicantumkan. Yang pertama,
mengenai sebentar buat variabel baru sama dengan things session yang data ID is slow model kemudian and or no, data sama dengan output sama dengan is jangan lupa index. Oke, untuk kontrol sudah selesai. Kemudian kita urusi bagian modelnya. Kita akan membuat function ber dolar itu ber ip where id ya produk yang terakhir d ya, untuk selesai selanjutnya adalah kita memperulangkannya di bagian views sini. Di sini tinggal dibuat perulangannya di bagian berikutnya. Oh, 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 package produk baru.
Sembilan. Baru. X. Selanjutnya di bagian sini kita tinggal echo PHP echo domain X PHP echo ke kemudian img image searching echo SQL access yes yes titik value isinya ini um, sini ini ambil harus ya sudah betul nama sudah oke sudah kita lihat di sini yang given oh iya, kita belum given karena dari user saya sendiri kan belum ada produk yang dijual oleh karenanya muncul seperti itu.
progress.
dari pengerjaan tes digital bisnis milik saya. Terima kasih dan mohon maaf atas banyaknya kekurangan dalam pembuatan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, ya itu, akhir.